Terdapat beberapa hewan di mana kehidupan mereka sebagai larva lebih dikenal banyak orang ketimbang saat dewasa. Dan di antara hewan-hewan itu adalah undur-undur, makhluk mungil yang terlihat seperti butiran pasir namun berburu dengan ganas di bawah lapisan tipis tanah. Di sana, undur-undur hidup dengan penuh kesabaran, kelicikan, dan seni bertahan hidup. Mereka tidak berlari mengejar mangsa seperti singa atau terbang cepat seperti capung. Mereka memilih hidup untuk menunggu, diam seperti batu, namun sangat mematikan seperti jebakan para pemburu. Undur-undur yang selama ini kita kenal, sejatinya adalah fase larva dari serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Kehidupan mereka terbagi menjadi dua dunia yang sangat kontras. Sebagai larva, mereka adalah monster bawah tanah yang sangat ganas, gemuk, dan tidak bisa bergerak maju. Tetapi kemudian, setelah melalui fase kepompong yang misterius, mereka akan berubah menjadi imago atau serangga dewasa yang memiliki wujud anggun serupa capung jarum. Makhluk ini memiliki sayap jala yang rapuh dan menjalani kehidupan singkat di udara yang didorong oleh satu-satunya tujuan, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan. Kehidupan undur-undur bermula dari sesuatu yang nyaris tidak terlihat. Kehidupan itu bermula dari telur mungil berwarna pucat yang diletakkan oleh induk dengan sangat hati-hati. Betina akan mencari area dengan tanah yang kering, gembur dan berpasir, serta terlindung dari hujan lebat dan sengatan matahari langsung. Sebab disinilah nantinya larva akan membangun jebakan berbentuk corong. Dengan menggunakan ujung abdomennya, betina akan meletakkan telurnya satu persatu ke dalam pasir. Biasanya, betina akan menyebarkan telurnya di beberapa lokasi untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Fase telur ini berlangsung relatif singkat, biasanya hanya sekitar 1 hingga 3 minggu, tergantung pada suhu dan kelembapan. Di dalam cangkang telur yang rapuh ini, embrio berkembang, mempersiapkan diri untuk menetas menjadi tahap kehidupan berikutnya yang paling dominan serta paling lama bernama larva. Fase larva adalah babak utama dalam kehidupan undur-undur. Fase ini adalah masa terpanjang dalam siklus hidup mereka yang bisa berlangsung selama 1 hingga 3 tahun. Durasi yang sangat panjang ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan makanan. Jika makanan melimpah, larva akan tumbuh lebih cepat dan bisa menjadi pupa dalam waktu setahun. Namun, jika makanan langka, larva memiliki kemampuan luar biasa untuk memperlambat metabolismenya dan bertahan hidup dalam keadaan semi kelaparan untuk waktu yang sangat lama, memperpanjang fase larvanya hingga 3 tahun atau lebih. Dari telur mungil yang nyaris tidak terlihat, undur-undur berubah menjadi mesin pembunuh yang berbahaya. Larva yang baru menetas hanya berukuran beberapa milimeter. Kendati demikian, mereka sudah memiliki naluri dan anatomi dasar untuk melakukan perburuan. Ini adalah fase keajaiban dari dunia undur-undur, di mana ia mendapat julukan sebagai semut singa. Tubuh undur-undur dirancang secara khusus untuk gaya hidupnya sebagai predator serta penyergap di dalam pasir. Tubuh mereka berbentuk oval, gemuk, serta berbuku-buku. Bentuk ini memungkinkan mereka terkubur dengan mudah di dalam pasir. Bagian paling menonjol dari anatomi mereka adalah kepala yang pipih dan sepasang rahang penjepit atau mandibula yang sangat besar.
melengkung seperti sabit, dan berongga. Rahang ini juga lebih besar secara proporsional dibandingkan bagian tubuh lainnya. Setiap mandibula dilengkapi dengan duri-duri tajam yang mengarah ke dalam. Rahang ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penjepit untuk menangkap mangsa, sekaligus sebagai sedotan untuk menyuntikkan racun serta menghisap cairan tubuh mangsanya. Kaki undur-undur dirancang untuk mendorong tubuhnya ke belakang, sehingga memungkinkan mereka menggali pasir dengan efisien. Gerakan mundur inilah yang memberinya nama undur-undur di Indonesia. Seluruh tubuh undur-undur juga ditutupi oleh bulu-bulu kaku yang mengarah ke depan. Bulu-bulu ini berfungsi seperti jangkar di dalam pasir. Ketika mangsa yang kuat mencoba menarik larva keluar dari lubang, bulu-bulu ini akan menancap di pasir, membuatnya sangat sulit untuk dicabut dari posisinya. Selama periode ini, larva akan mengalami beberapa pergantian kulit atau instar, dan biasanya terjadi 3 kali. Setiap kali berganti kulit, ukurannya akan bertambah besar, dan perangkap yang mereka bangun pun akan menjadi lebih besar dan lebih dalam untuk menangkap mangsa yang lebih besar pula. Seluruh kehidupan mereka dihabiskan di bawah atau di permukaan tanah, dan digunakan sepenuhnya untuk hanya berburu mangsa. Untuk mendapatkan mangsa, undur-undur membuat perangkap corong yang dibangun secara sistematis. Mula-mula, larva undur-undur akan memilih lokasi dengan pasir yang kering dan gembur, di mana partikel-partikelnya tidak saling menempel. Larva mulai dengan menggambar lingkaran di pasir dengan tubuhnya. Kemudian, mereka akan mulai bergerak mundur dalam pola spiral yang semakin menyempit ke tengah. Sambil bergerak mundur, mereka menggunakan kepalanya yang pipih sebagai skop. Dengan gerakan sentakan yang cepat dan kuat, mereka akan melemparkan butiran-butiran pasir keluar dari area spiral. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan presisi yang luar biasa. Secara naluriah, larva akan terus menggali hingga dinding corong mencapai sudut kritis atau sudut istirahat. Ini adalah sudut paling curam di mana pasir kering masih bisa stabil, tetapi akan longsor dengan gangguan sekecil apapun. Dan ini adalah kunci keefektifan perangkapnya. Dinding yang terlalu landai tidak akan membuat mangsa tergelincir, sementara dinding yang terlalu curam akan runtuh dengan sendirinya. Setelah corong sempurna selesai dibuat, larva akan mengubur dirinya di dasar corong, tepat di titik pusat. Mereka hanya menyisakan rahang yang mengerikan dan terbuka lebar, dan terkadang sedikit bagian kepalanya yang tersamar di bawah lapisan tipis pasir. Di sini mereka tidak hanya berburu dengan teknik, tetapi juga dengan kesabaran yang luar biasa. Larva bisa menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu tanpa makanan, diam tidak bergerak di dasar jebakannya. Larva undur-undur sangat sensitif terhadap gerakan. Ketika seekor semut atau serangga kecil lainnya berjalan di dekat tepi corong, getaran langkah kakinya akan dirasakan oleh sang predator di bawah tanah. Begitu mangsa menginjakan kaki di tepi corong curam, dinding pasir yang tidak stabil akan langsung longsor, membawa mangsa tergelincir ke bawah menuju pusat, tepat ke arah rahang yang menunggu. Jika mangsa berusaha meronta dan mencoba memanjat kembali ke atas, maka larva akan segera bereaksi. Dengan sentakan kepalanya yang kuat, mereka akan menembakkan hujan pasir ke arah mangsa. Tembakan pasir ini memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk membuat mangsa kehilangan pijakan serta tergelincir kembali. Dan kedua, untuk menciptakan longsoran kecil yang semakin menarik mangsa ke bawah.
Begitu mangsa berada dalam jangkauan, rahang sabit undur-undur akan menjepit dengan kecepatan kilat. Duri-duri yang mengarah ke dalam memastikan tidak ada jalan untuk kembali. Lalu, sesaat setelah mangsa tertangkap, yang terjadi selanjutnya menunjukkan betapa ganasnya predator ini. Melalui kanal berongga di dalam mandibulanya, larva undur-undur menyuntikkan koktail enzim yang sangat kuat ke dalam tubuh mangsanya. Enzim ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk melumpuhkan mangsa dengan cepat dan mencerna organ dalam serta jaringan lunak mangsa dari dalam. Larva undur-undur memang tidak menelan tubuh mangsanya. Mereka membiarkan enzimnya bekerja untuk kemudian mengubah bagian dalam tubuh mangsanya menjadi subnutrisi yang cair. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit hingga 1 jam, tergantung dari ukuran mangsa. Begitu proses pencernaan internal selesai, larva akan menggunakan mandibulanya yang berongga seperti sedotan untuk menghisap semua cairan tubuh yang sudah tercerna tersebut, meninggalkan hanya cangkang luar yang telah kosong. Kemudian selesai makan, larva akan dengan santai melemparkan sisa bangkai kosong mangsanya keluar dari corong dengan sentakan kepalanya. Dan dengan begitu, perangkap mereka menjadi bersih kembali, serta siap untuk mendapatkan korban berikutnya. Fase larva undur-undur adalah fase pertumbuhan. Itulah mengapa dalam fase ini mereka menjadi pemangsa yang sangat rakus. Tujuan utamanya adalah makan sebanyak mungkin untuk mengumpulkan energi yang cukup saat menjalani tahap pupa dan berubah menjadi dewasa. Kendati demikian, kehidupan larva tidak selalu mudah, sebab makanan tidak selalu tersedia dan terkadang menjadi sangat langka. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, larva undur-undur memiliki beberapa adaptasi yang luar biasa. Mereka dapat menurunkan laju metabolisme secara drastis saat tidak ada makanan, yang hal ini memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan dan hanya diam menunggu dalam keadaan semi hibernasi. Di samping itu, larva undur-undur tidak memiliki anus fungsional selama masa pertumbuhannya. Semua sisa metabolisme disimpan di dalam tubuhnya. Limbah ini baru akan dibuang sekaligus dalam bentuk mekonium sesaat setelah mereka berubah menjadi pupa dan sebelum menjadi imago. Adaptasi ini sangat penting untuk menjaga kebersihan perangkapnya, di mana aroma dari kotoran mereka bisa memperingatkan calon mangsa atau menarik predator lain. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa tidak semua larva undur-undur membangun perangkap corong. Perilaku ikonik ini sebenarnya hanya dilakukan oleh sebagian spesies undur-undur, terutama yang termasuk dalam genus seperti Marmelion. Sementara itu, banyak spesies lain memiliki larva yang merupakan predator aktif yang berburu di permukaan tanah, di antara serasah daun, atau bahkan di dalam batang kayu yang membusuk. Mereka adalah pemburu bebas yang mengandalkan kamuflase dan kecepatan untuk menyergap mangsa-mangsanya, tanpa membangun struktur perangkap yang sangat rumit. Setelah larva mencapai ukuran maksimum dan mengumpulkan energi yang dianggap cukup, mereka akan memulai proses transformasi paling dramatis dalam kehidupan mereka. Larva akan menggali lebih dalam ke bawah pasir, menjauh dari permukaan untuk mencari tempat yang aman dan stabil. Di sana, mereka akan mulai mengeluarkan benang sutra dari kelenjar khusus di dekat anusnya, di mana dengan sutra ini, mereka mengikat butiran-butiran pasir dan partikel tanah di sekeliling tubuhnya, membentuk sebuah kepompong bulat yang kuat dan tersamar dengan sempurna. Dan di dalam cangkang pasir dan sutra inilah, larva akan berubah menjadi pupa.
Fase pupa adalah periode istirahat yang tampak tenang dari luar, tetapi di dalamnya terjadi perubahan biologis yang luar biasa. Seluruh struktur tubuh larva yang gemuk dan lamban dipecah dan diatur ulang secara radikal menjadi bentuk serangga dewasa yang ramping dan bersayap. Proses ini yang dikendalikan oleh hormon adalah salah satu keajaiban yang berlangsung selama sekitar 1 bulan. Setelah menjalani proses metamorfosis di dalam kepompong, imago atau serangga dewasa yang sudah terbentuk sempurna akan memecahkan cangkang kepompongnya. Ia kemudian menggali jalan keluar dari kubur pasirnya menuju permukaan. Begitu keluar, ia akan mencari tempat untuk bergantung, biasanya pada ranting atau daun, agar sayapnya yang masih terlipat dan lunak dapat mengembang dan mengering. Wujud dewasa undur-undur sangat berbeda dengan wujud larvanya. Ia memiliki tubuh ramping, antena panjang yang khas dengan ujung menggelembung, dan 2 pasang sayap jala yang besar dan transparan. Banyak orang sering salah mengiranya sebagai capung atau capung jarum, tetapi sebenarnya mereka dapat dibedakan melalui antenanya yang unik serta penerbangannya yang cenderung lebih lemah dan bergetar. Imago menjalani hidup yang sangat singkat dan seringkali hanya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Tujuan hidupnya bukan lagi untuk makan secara rakus, melainkan untuk bereproduksi. Sebagian besar undur-undur dewasa aktif pada malam hari atau saat senja dan fajar. Mereka memakan nektar, serbuk sari, atau serangga kecil yang lunak. Tetapi makan bukanlah prioritas utama mereka. Prioritas mereka adalah menemukan pasangan serta melakukan perkawinan. Kemudian bagi betina, mereka memiliki tugas meletakkan telur untuk memulai siklus kehidupan sekali lagi. Dan setelah tugas reproduksi ini selesai, mereka akan mati, mengakhiri drama kehidupan mereka yang sangat luar biasa. Meski berukuran kecil, undur-undur memiliki peran penting, baik dalam ekosistem alaminya maupun dalam imajinasi manusia. Sebagai larva, mereka adalah predator yang efisien bagi semut, laba-laba kecil, dan berbagai arthropoda kecil lainnya. Dengan memangsa hewan-hewan ini, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi di tingkat mikro. Aktivitas penggalian larva, meskipun dalam skala kecil, berkontribusi pada aerasi atau pengudaraan lapisan atas tanah, terutama di area yang berpasir. Baik larva maupun imago, undur-undur juga menjadi sumber makanan bagi predator lain. Larva dimangsa oleh burung, kadal, dan beberapa jenis kumbang yang menggali. Sementara imago yang terbang lambat menjadi mangsa mudah bagi burung, kelelawar, laba-laba, serta serangga predator lainnya. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, undur-undur menjadi bagian dari cerita rakyat serta permainan masa kecil. Bagi banyak orang, terutama yang menghabiskan masa kecil di pedesaan atau pinggiran kota dengan halaman berpasir, pemandangan corong-corong kecil yang rapi di tanah adalah hal yang sangat umum. Gundukan mini berbentuk kerucut ini seringkali menjadi sumber keingintahuan, dan nama undur-undur sendiri adalah cerminan dari pengamatan cermat terhadap perilakunya.